Hello my smart students, welcome to Ma'am Susan's class. I'm so glad to meet you. How are you doing? I hope you're doing well. So, we are in easy grammar session again. And today we're going to learn about possessive pronoun. Jadi hari ini kita akan membahas possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Pada video sebelumnya, BEM sudah menjelaskan tentang personal pronoun as subject, personal pronoun as object, dan juga bagaimana penggunaannya dalam kalimat. So I hope you'll be ready to learn about possessive pronoun. So, let's start this. As I told you before that personal pronoun adalah kata ganti kepemilikan. Nah, kata ganti kepemilikan ini memiliki dua bagian, yaitu possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, possessive adjective ini adalah kata sifat yang menyatakan kepemilikan terhadap kata benda. Jadi ingat baik-baik bahwa possessive adjective ini fungsinya adalah sebagai kata sifat. Nah, kemudian possessive pronoun adalah jenis kata ganti yang menunjukkan suatu kepemilikan atau ownership atas sesuatu. Nah, di sini possessive pronoun ini fungsinya adalah sebagai kata benda. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel perubahan dari possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, pada slide ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah possessive adjective. You can see that the pattern of possessive adjective is possessive adjective plus noun. Bentuk dari possessive adjective ini adalah possessive adjective kemudian diikuti dengan kata benda. Jadi ingat baik-baik, karena fungsi possessive adjective ini adalah sebagai kata sifat yang memberi keterangan pada kata benda, maka pada possessive adjective ini akan selalu diikuti oleh kata benda atau noun. Dari tabel bisa kita lihat bahwa pada kolom number itu ada singular atau tunggal, artinya di sini jumlah dari kata bendanya hanya satu ya. Kemudian ada yang plural atau jamak, artinya di sini kata bendanya lebih dari satu. Pada kolom arti, kalian bisa melihat bahwa kata saya posisinya sebagai possessive adjective akan berubah menjadi my. Dan kemudian diikuti oleh kata benda. Contohnya my friend, yang artinya teman saya. Jadi ketika kalian mau mentranslate, kemudian ketika suatu kata benda ada diikuti oleh kepemilikan, artinya contohnya seperti teman saya, maka itu adalah bentuk dari possessive adjective. Dari contoh kalimat pada tabel itu bisa kita lihat bahwa ketika kita mau mentranslate possessive adjective, kita harus menukarnya. Misalnya pada kata teman saya itu bukan ditranslate teman kemudian friend kemudian saya menjadi my, tapi harus dibalik, teman saya yang dinyatakan dulu adalah possessive adjective-nya kemudian bendanya. Jadi teman saya bukan friend me tapi my friend. Oke? You understand? Kemudian kata you. Kata you atau kamu ini pada possessive adjective akan berubah menjadi your. Contohnya your friend, teman kamu. Selanjutnya kata dia laki-laki. Kata dia laki-laki ini untuk possessive adjective dia akan berubah menjadi his. Contohnya his friend, temannya yang laki-laki. Kemudian dia perempuan. Dia perempuan pada possessive adjective dia akan berubah jadi her. Contohnya her friend, artinya temannya yang perempuan. Kemudian kata it. Kata it maksud di sini adalah it untuk benda ya. Possessive adjective-nya akan berubah menjadi its. Contohnya misalnya its food, makanannya. Misalnya makanan si kucing, itu akan berubah menjadi its food. Kemudian pada kolom plural kata kami atau kita di situ, possessive adjective-nya adalah our. Contohnya our friend, teman kami. Kemudian kata kalian, you akan berubah menjadi your. Contohnya your friend. Dan selanjutnya kata mereka. Kata mereka pada possessive adjective akan berubah menjadi their. Contohnya their friends, teman mereka. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perubahan-perubahan kata, contohnya subjek saya, kamu, kami, mereka, kalian, dia laki-laki, dia perempuan, bukan hanya berubah karena posisinya sebagai subjek dan objek saja seperti pada penjelasan video sebelumnya,
tapi juga bisa berubah tergantung perannya dalam kalimat. Nah, khusus untuk possessive adjective ini, kalian harus ingat baik-baik bahwa ketika kalian mau merubah kata saya ke possessive adjective itu, dia akan diikuti oleh kata benda. You can see the examples of possessive adjective in this slide. Jadi kalian bisa melihat contoh-contoh possessive adjective dari slide ini. Contohnya, saya suka sepatu barumu. I like your new shoes. Nah, kata sepatu barumu di sini menyatakan kepemilikan dari kamu. Sepatu baru kamu atau sepatu barumu, artinya sepatu baru ini adalah milik kamu. Bahasa Inggrisnya adalah I like your new shoes. Kenapa di situ menggunakan your? Karena dia menyatakan kepemilikan atas sepatu baru. Your new shoes, sepatu barumu. Sudah mengerti sampai di sini? Kita tambahkan lagi contoh selanjutnya. Kelas kami lebih bersih dari kelas mereka. Kelas kami lebih bersih dari kelas mereka. Kelas kami itu, kata kelas di sini adalah milik kami. Kemudian kelas mereka, artinya kelas itu adalah milik mereka. Nah, possessive adjective dari kelas kami adalah our class. Jadi kata kami itu untuk possessive adjective-nya dia adalah our, kemudian diikuti oleh kata bendanya class. Kelas kami, our class. Begitu juga dengan kelas mereka. Kelas mereka di sini kata mereka memberikan pernyataan bahwa si kata kelas ini adalah milik mereka. Nah, bahasa Inggrisnya adalah their class. Possessive adjective-nya adalah their dan diikuti oleh kata benda kelas. Jadi ketika kalian mau mentranslate kelas mereka, bukan kelas their, tapi harus diputar ya, harus diputar menjadi their class. Contoh selanjutnya, ini adalah teman saya. Nama dia Gina. Nah, teman saya di sini karena possessive adjective-nya adalah saya dan memberikan keterangan bahwa teman ini adalah miliknya, maka kata saya di situ bukan I atau me, tapi adalah my. Jadi teman saya bahasa Inggrisnya adalah my friend. Bukan friend me ya, atau bukan friend mine. Ingat baik-baik, ketika sebuah kata itu diikuti oleh kepemilikan, maka dia adalah possessive adjective. Jadi teman saya di sini adalah my friend. Kemudian nama dia atau namanya karena dia perempuan, maka di situ possessive adjective-nya adalah her name. Possessive adjective ini ingat baik-baik ya, tidak selamanya dia hanya berada di objek. Dia bisa juga berada pada posisi subjek. Oke? Let's move to the next slide. Di slide ini kita akan membahas mengenai possessive pronoun. As I told you before, that possessive pronoun itu berfungsi sebagai kata ganti kepemilikan yang posisinya sebagai kata benda. Nah, possessive pronoun ini akan digunakan ketika kita sudah mengetahui objeknya atau bendanya yang dimaksudkan itu apa. Kita bisa lihat tabel ini bahwa possessive pronoun kata mine itu artinya milik saya. Jadi ketika kalian mau menyatakan sesuatu adalah milik kalian atau milik saya, maka kalian langsung menggantinya dengan kata mine. Contohnya, this motorcycle is mine. Motor ini adalah milik saya atau milikku. Oke? Selanjutnya, yours. Yours itu berarti milik kamu atau milik kalian. Nah, artinya benda itu adalah milik kalian. Contohnya, that house is yours now. Rumah itu milikmu sekarang. Nah, kata milikmu itu langsung diterjemahkan menjadi yours. Selanjutnya kata ours. Kata ours di sini berarti milik kami. Ya, jadi ketika kalian mau mentranslate kata milik kami itu akan langsung ke ours. Kalian akan langsung menggunakan kata ours. Contohnya, the cute cat is ours. Kucing manis itu adalah milik kami. Jadi milik kami langsung diterjemahkan ke ours. Selanjutnya, theirs. Milik mereka. Nah, contohnya, these balls are theirs.
bola-bola ini adalah milik mereka. Jadi kata milik mereka langsung diterjemahkan ke theirs. Selanjutnya kata hers atau milik dia yang perempuan. Ketika kalian mau menerjemahkan kata milik dia yang perempuan, kalian langsung menerjemahkan dengan kata hers. Contoh kalimatnya, this expensive lipstick is hers. Lipstick mahal ini adalah milik dia. Milik dia karena dia perempuan, makanya diterjemahkan menjadi hers. Selanjutnya kata his, milik dia yang laki-laki. Nah, contohnya, the room in the corner is his. Ruangan di sudut sana, ruangan di pojok itu adalah milik dia. Artinya dia yang laki-laki. Jadi milik dia itu diterjemahkan langsung menjadi his. Nah, untuk kata ini tidak ada possessive pronoun-nya. So, do you understand? Move to the next slide. In this slide, we are going to learn about the differences between possessive adjective and possessive pronoun. Jadi pada slide ini kita akan membahas perbedaan antara possessive adjective dan possessive pronoun. Kalian bisa lihat pada contoh tabelnya. Nah, pada possessive adjective ada kalimat it is my book. Itu adalah buku saya. Kemudian pada possessive pronoun it is mine, itu milik saya. Kata mine di sini menjelaskan kepemilikan atas buku. Contoh selanjutnya pada kolom adjective, that is your bag, itu adalah tas kamu. Nah, pada pronoun, that bag is yours, tas itu adalah milikmu. Jadi kalau untuk possessive pronoun digunakan jika objeknya sudah diketahui. Nah, diketahui seperti apa? Yours itu, milikmu itu menyatakan kepemilikan atas the bag. Jadi sudah mengerti di sini bahwa untuk possessive adjective dia akan diikuti oleh kata benda, sedangkan untuk pronoun menyatakan kepemilikan atas benda. Jadi pada possessive adjective diikuti oleh kata benda, sedangkan pada pronoun tidak diikuti oleh kata benda. Selanjutnya pada contoh ketiga, pada kolom adjective you can see that is our class, itu adalah kelas kami. Nah, pada kalimat ini yang menunjukkan milik itu adalah kelasnya. Yang pemilik adalah kami. Pada kolom pronoun, jika kalian mau menyatakan kepemilikan atas kelas itu, maka kalimatnya akan menjadi that is ours. Ours di situ menyatakan kepemilikan atas kata kelas. Oke? Nah, dari contoh-contoh yang sudah yang sebutkan itu, kemudian contoh lain bisa kalian lihat di tabel. Perbedaan dari possessive pronoun dan possessive adjective. Pada possessive adjective tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti oleh kata benda. Sedangkan pada possessive pronoun bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kata benda. Oke? Selanjutnya, possessive adjective menerangkan kata benda. Ya, menerangkan kata benda, sedangkan pada possessive pronoun, pronoun itu dia menggantikan kata benda. Jadi possessive adjective menerangkan kata benda, sedangkan possessive pronoun menggantikan kata benda. Oke? Pada slide ini, there are some examples of sentences about possessive pronoun and possessive adjective. Nah, pada contoh pertama, ayah saya membeli handphone baru dan itu milik saya. Artinya handphone yang dibeli oleh ayah saya itu adalah milik saya. Ayah saya di situ adalah possessive adjective. Kenapa? Karena ayah, kata saya menjelaskan kepemilikan atas ayah. So the sentence is my father. My father bought a new phone and it's mine. Milik saya langsung diterjemahkan menjadi kata mine. Oke, easy. Next, the second examples. Contoh kedua ini ada kalimat buku dan tas ini milik dia yang perempuan, bukan milikmu. Nah, kata milik dia di sini adalah pronoun, begitu juga kata milikmu adalah pronoun. Nah, kalimat ini akan menjadi this book and bags are hers, not yours. Jadi milik dia artinya si perempuan ini memiliki buku dan tas. Oke? So, the translation is this book and bag are hers.
Kenapa hers? Karena dia perempuan dan juga masuk dalam kategori possessive pronoun. Kemudian kata not yours itu menyatakan bukan milikmu. Bukan milikmu, it's not. Kemudian bukan milikmu adalah yours. Sudah mengerti? Kita tambahkan lagi contoh selanjutnya, yaitu contoh ketiga. The next examples are buku-buku kami. Buku-buku kami ini juga milik mereka. Artinya buku-buku yang menjadi milik kami juga sebenarnya adalah milik mereka. Milik kami di sini menyatakan kepemilikan atas buku-buku. Begitu juga milik mereka menyatakan kepemilikan atas buku-buku. So the translation is our book, buku-buku kami, our books are theirs too. Jadi di situ milik mereka langsung diterjemahkan menjadi theirs. So the sentence is our books are theirs too. Gampang kan? Jadi itu adalah perbedaan antara possessive adjective dan possessive pronoun. Well, that's all of the examples of possessive pronoun. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga video ini bisa membantu all of the English learners to understand the using of possessive pronoun. Sekali lagi terima kasih. You can reach me at my email and also my Facebook account and my Instagram account if you have any questions. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.